Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya, Sheila Sylvia Karyanto. Di video ini, kita akan mempelajari tentang resolusi konflik. Sebelum mempelajari resolusi konflik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang arti dari konflik dan apa sih penyebab konflik. Yang pertama adalah pengertian konflik. Secara etimologi, konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu configere, yang berarti saling memukul. Menurut Antosius dan kawan-kawan, konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain, di mana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi. Hal ini sejalan dengan pendapat Morton Deutsch, seorang pionir pendidikan resolusi konflik, yang menyatakan bahwa dalam konflik, interaksi sosial antar individu atau kelompok lebih dipengaruhi oleh perbedaan daripada persamaan. Selanjutnya adalah faktor penyebab konflik. Menurut Robbins, konflik muncul karena ada kondisi yang melatar belakanginya. Kondisi tersebut yang disebut juga sebagai sumber terjadinya konflik terdiri dari 3 kategori, yaitu yang pertama adalah komunikasi, yang kedua struktur, dan yang ketiga variabel pribadi. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi yang buruk dalam arti komunikasi yang menimbulkan kesalahpahaman antar pihak-pihak yang terlibat dapat menjadi sumber konflik. Suatu hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan semantik, pertukaran informasi yang tidak cukup, dan gangguan dalam saluran komunikasi merupakan penghalang terhadap komunikasi dan menjadi kondisi anteseden untuk terciptanya konflik. Yang kedua adalah struktur. Istilah struktur dalam konteks ini digunakan dalam artian yang mencakup ukuran atau kelompok, derajat spesialisasi yang diberikan kepada anggota kelompok, kejelasan jurisdiksi atau wilayah kerja, kecocokan antara tujuan anggota dengan tujuan kelompok, gaya kepemimpinan, sistem imbalan, dan derajat ketergantungan antar kelompok. Penelitian menunjukkan bahwa ukuran kelompok dan derajat spesialisasi merupakan variabel yang mendorong terjadinya konflik. Makin besar kelompok dan makin khusus kegiatannya, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya konflik. Yang ketiga adalah variabel pribadi. Sumber konflik lainnya yang potensial adalah faktor pribadi, yang meliputi sistem nilai yang dimiliki tiap-tiap individu, karakteristik kepribadian yang menyebabkan individu menjadi keunikan dan berbeda dengan individu yang lain. Kenyataan menunjukkan bahwa tipe kepribadian tertentu, misalnya individu yang sangat otoriter, dogmatik, dan menghargai rendah orang lain, merupakan sumber konflik yang potensial. Jika salah satu dari kondisi tersebut terjadi dalam kelompok, dan para karyawan menyadari akan hal tersebut, maka muncullah persepsi bahwa di dalam kelompok terjadi konflik. Keadaan ini disebut dengan konflik yang dipersepsikan. Kemudian jika individual terlibat secara emosional, dan mereka merasa cemas, tegang, frustasi, atau muncul sikap bermusuhan, maka konflik berubah menjadi konflik yang dirasakan, atau felt konflik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang resolusi konflik. Apa itu resolusi konflik?
Resolusi konflik dalam bahasa Inggris adalah conflict resolution, memiliki makna yang berbeda-beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Resolusi konflik dalam Webster Dictionary menurut Levin adalah yang pertama, tindakan mengurai suatu permasalahan. Yang kedua, pemecahan. Dan yang ketiga, penghapusan atau penghilangan permasalahan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan resolusi konflik adalah suatu cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain secara sukarela. Selanjutnya adalah bentuk strategi resolusi konflik. Yang pertama adalah strategi contending atau bertanding, yaitu mencoba menerapkan solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak lain. Sebagai contoh, terjadi konflik suami istri dalam menentukan tempat liburan. Sebut saja sang suami bernama Joko, sedangkan sang istri bernama Rina. Joko lebih suka liburan di puncak Bogor yang sejuk dan tenang. Sedangkan Rina kebalikan dari Joko, yaitu senang berlibur di pantai Parangtritis yang panas dan ramai. Kalau menggunakan solusi contending, maka yang akan dilakukan Joko adalah A. Joko akan menjelaskan kelebihan berlibur di puncak Bogor daripada di pantai Parangtritis. B. Joko akan mengancam berlibur sendiri apabila Rina tidak setuju. C. Atau bahkan telah menyewa villa di puncak Bogor tanpa sepengetahuan Rina. Dan yang selanjutnya adalah strategi yielding atau mengalah, yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kurang dari sebetulnya yang diinginkan. Sifatnya adalah mengikuti tuntutan pihak musuh dan menurunkan aspirasinya sendiri. Sebagai contoh, kalau menggunakan solusi yielding, maka yang dilakukan Joko adalah menyetujui keinginan Rina untuk berlibur di pantai Parangtritis. Berikutnya adalah strategi problem solving, yaitu pemecahan masalah. Strategi problem solving yaitu mencari alternatif yang memuaskan kedua belah pihak. Sifatnya adalah saling memikirkan kepentingan atau aspirasi pihak lain. Lalu, tetapi pihak yang berkonflik masih tetap mempertahankan aspirasinya. Sebagai contoh, kalau menggunakan solusi problem solving, maka yang dilakukan kedua belah pihak Joko dan Rina adalah yang pertama, mencari cara dapat pergi ke kedua tempat tersebut, puncak Bogor dan pantai Parangtritis sekaligus. Yang kedua, atau mencari tempat liburan yang dapat memuaskan keinginan mereka berdua. Selanjutnya adalah strategi withdrawing atau menarik diri, yaitu memilih meninggalkan situasi konflik baik secara fisik maupun secara psikologis. Sifatnya menghentikan usaha untuk mencari solusi atas konflik yang dihadapi kedua belah pihak dan bersifat permanen. Sebagai contoh, kalau menggunakan solusi withdrawing, maka yang dilakukan Joko adalah Joko membatalkan rencana liburannya. Hari liburannya hanya di rumah dan tidak pergi kemana-mana. Dan yang terakhir adalah strategi inaction atau diam, yaitu tidak melakukan apapun. Hal itu bukan disebabkan karena para pemimpin merundung lamban atau merupakan pengambil keputusan yang tidak mampu bersikap tegas, tetapi karena prosesnya memang dirancang seperti itu. Masing-masing pihak saling menunggu langkah berikut dari pihak lainnya,
entah sampai kapan. Sekian penjelasan dari saya tentang resolusi konflik. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.